Di balik setiap tetes hujan yang membasahi bumi, setiap hembusan angin yang membawa kehidupan, dan setiap rezeki yang tiba tanpa diduga, ada sosok agung yang tak pernah lelah menjalankan perintah ilahi. Ia adalah malaikat Mikail, utusan Allah yang penuh rahmat. Tapi tahukah kamu bahwa tugas mulianya ini akan berakhir dalam keheningan yang mengerikan saat sangkakala pertama mengguncang alam semesta? Dari cahaya penciptaan hingga kehancuran hari kiamat, kisah Mikail menyimpan misteri yang akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Dan akhirnya, siapkah kamu menyelami rahasia di balik sayap-sayapnya yang tak terhitung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan hidayah dan petunjuknya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya. Bagian pertama, asal-usul malaikat Mikail dalam Islam. Dalam ajaran Islam, malaikat Mikail adalah salah satu ciptaan Allah yang paling mulia, diciptakan dari cahaya sebagaimana malaikat-malaikat lainnya. Keberadaan malaikat, termasuk Mikail, dijelaskan dalam Al-Quran sebagai makhluk yang selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Asal-usul Mikail tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dengan detail waktu atau proses penciptaan yang spesifik, tetapi keberadaannya sebagai malaikat agung dapat dilacak melalui ayat-ayat suci dan penjelasan dari tafsir yang merujuk pada peran serta eksistensinya. Al-Quran menyebutkan malaikat secara umum dalam beberapa ayat, seperti dalam surah Al-Baqarah, ayat 97-98. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini menegaskan bahwa malaikat, termasuk Mikail, adalah ciptaan Allah yang memiliki peran penting dalam menjalankan kehendaknya. Meskipun nama Mikail tidak disebut langsung di sini, para mufasir sepakat bahwa ia termasuk dalam kelompok malaikat yang disebutkan Mikail, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai malaikat pembawa rezeki dan rahmat, memiliki asal-usul yang terkait erat dengan penciptaan alam semesta. Dalam keyakinan Islam, malaikat diciptakan sebelum manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah berfirman kepada malaikat tentang penciptaan Adam, Mikail bersama malaikat lainnya seperti Jibril, Israfil, dan Israel sudah ada sejak awal waktu, menjalankan tugas-tugas yang diberikan Allah bahkan sebelum kehidupan di bumi tercipta. Ia adalah makhluk yang tidak memiliki nafsu atau keinginan pribadi, hanya menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Nama Mikail sendiri muncul dalam Al-Quran secara eksplisit satu kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 98 yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam ayat ini, Mikail disebut bersama Jibril sebagai malaikat yang menjadi musuh bagi mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Penyebutan nama Mikail di sini menunjukkan kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Nama Mikail dalam bahasa Arab, Mikail memiliki akar kata yang sering dikaitkan dengan makna siapa yang seperti Allah dalam tradisi Semit. Meskipun dalam Islam, fokusnya bukan pada etimologi nama, melainkan pada peran dan tugas yang diberikan kepadanya. Penciptaan malaikat, termasuk Mikail, tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran mengenai bentuk atau wujud awalnya, tetapi disebutkan bahwa mereka terbuat dari cahaya, nur. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepadamu, tanah. Cahaya ini melambangkan kemurnian dan ketaatan mereka kepada Allah, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan memiliki potensi untuk taat maupun durhaka. Dalam konteks asal-usulnya, Mikail juga sering dikaitkan dengan keberadaannya di langit. Al-Quran menyebutkan bahwa malaikat berada di sisi Allah
memuji dan bertasbih kepadanya, seperti dalam surah Asy-Syura ayat 5. Hampir-hampir langit pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka dan memohonkan ampun bagi orang yang ada di bumi. Mikail sebagai salah satu malaikat utama diyakini memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat ini dengan tugas yang berkaitan langsung dengan kehidupan di bumi, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Sebagai makhluk yang tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia, asal-usul Mikail juga mencerminkan tujuan penciptaannya yang murni untuk mengabdi kepada Allah. Ia tidak memiliki asal-usul dalam pengertian kelahiran atau perkembangan seperti manusia, melainkan langsung diciptakan dalam bentuk sempurna untuk menjalankan perintah Allah. Dalam tradisi Islam, malaikat seperti Mikail tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki kebutuhan fisik. Mereka adalah entitas spiritual yang eksis dalam dimensi yang berbeda dari dunia manusia, namun tetap berinteraksi dengan alam semesta sesuai kehendak Allah. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Mikail adalah salah satu malaikat yang memiliki sayap. Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Jumlah sayap Mikail tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Quran, tetapi dalam beberapa riwayat, ia digambarkan memiliki sayap yang sangat banyak dan megah, mencerminkan keagungan tugasnya. Sayap ini bukan sekadar simbol fisik, melainkan juga lambang kekuatan dan kemampuan malaikat untuk melaksanakan perintah Allah di seluruh penjuru alam semesta. Dalam tradisi Islam, Mikail juga sering disebut sebagai malaikat yang penuh kasih sayang. Sifat ini tidak berarti ia memiliki emosi seperti manusia, tetapi mencerminkan tugasnya yang berkaitan dengan rahmat Allah kepada makhluknya. Asal-usulnya, sebagai malaikat rahmat ini, tidak lepas dari kehendak Allah yang menciptakan keseimbangan di alam semesta. Jika malaikat Israel bertugas mencabut nyawa, dan Israfil bertugas meniup sangkakala, maka Mikail hadir sebagai pembawa kehidupan dan rezeki, menunjukkan bahwa Allah tidak hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari asal, usulnya kita dapat memahami bahwa Mikail adalah ciptaan Allah yang abadi dalam ketaatan, tanpa permulaan atau akhir dalam pengertian manusiawi. Ia ada sejak Allah menciptakan malaikat jauh sebelum manusia diciptakan, dan terus eksis hingga hari kiamat tiba. Posisinya sebagai salah satu malaikat utama menjadikannya figur yang sangat dihormati dalam Islam, dan tugas-tugasnya yang mulia akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Bagian kedua, tugas-tugas malaikat Mikail dalam Islam. Malaikat Mikail sebagai salah satu malaikat agung dalam Islam memiliki tugas-tugas yang sangat mulia dan penting dalam menjalankan kehendak Allah di alam semesta. Tugas utamanya yang paling dikenal adalah sebagai malaikat pembawa rezeki dan rahmat, yang mencerminkan sifat Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, peran malaikat secara umum sering disebutkan sebagai pelaksana perintah Allah, dan Mikail memiliki tanggung jawab khusus yang berkaitan dengan kehidupan makhluk di bumi. Mari kita bahas tugas-tugasnya secara mendalam. Dasu, pembawa rezeki kepada makhluk Allah. Salah satu tugas utama Mikail adalah mengatur dan membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun makhluk lainnya. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan tugas ini secara eksplisit dengan nama Mikail, peran ini dikenal luas dalam tradisi Islam berdasarkan tafsir dan hadis. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 4, kemudian yang membagi-bagi urusan. Ayat ini merujuk pada malaikat yang bertugas membagi urusan di alam semesta, dan para mufasir seperti Ibnu Katsir mengaitkannya dengan Mikail sebagai malaikat yang mengatur rezeki. Rezeki dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada makanan atau harta, tetapi juga mencakup hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan segala bentuk kebaikan yang mendukung kehidupan. Mikail bekerja di bawah perintah Allah untuk memastikan bahwa setiap makhluk mendapatkan bagiannya
sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan. Misalnya, hujan yang turun ke bumi, yang menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan dan hewan, diyakini diatur oleh Mikail bersama malaikat-malaikat lain yang berada di bawah komandonya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 Allah berfirman, "Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki." Ayat ini menunjukkan keterlibatan malaikat dalam fenomena alam, dan Mikail sering dikaitkan dengan pengaturan hujan yang membawa rahmat. Dalam tradisi Islam, Mikail digambarkan sebagai malaikat yang memiliki pasukan malaikat di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Ia mengendalikan angin, awan, dan curah hujan sesuai perintah Allah. Ketika seorang petani menuai hasil panen yang melimpah atau seorang pedagang mendapatkan keuntungan, itu semua terjadi atas izin Allah melalui perantaraan Mikail sebagai pengatur rezeki. Namun penting untuk dicatat bahwa Mikail tidak memiliki kuasa independen. Ia hanyalah pelaksana kehendak Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Dua kemam, penyampai rahmat dan kasih sayang Allah. Selain sebagai pembawa rezeki, Mikail juga dikenal sebagai malaikat yang membawa rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tugas ini mencerminkan sifatnya yang lembut dan penuh kebaikan, sebagaimana yang diceritakan dalam beberapa riwayat. Dalam surah Asy-Syura ayat 5, malaikat disebutkan memohon ampunan bagi manusia. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhan mereka dan memohonkan ampun bagi orang yang ada di bumi. Meskipun ayat ini tidak menyebut Mikail secara langsung, perannya sebagai malaikat rahmat sering dikaitkan dengan doa dan kebaikan yang dibawa kepada manusia. Mikail diyakini turut serta dalam membantu manusia yang berbuat kebaikan dan mencari keberkahan dari Allah. Ketika seseorang bersedekah, berdoa untuk kebaikan atau menolong sesama, rahmat Allah yang disalurkan melalui Mikail dapat hadir dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan hidup, atau perlindungan dari kesulitan. Tugas ini menjadikan Mikail sebagai simbol harapan bagi umat manusia, menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar dan kebaikan bagi hamba-Nya yang berusaha. 3. Pengatur fenomena alam. Tugas Mikail tidak terbatas pada rezeki dan rahmat secara abstrak, tetapi juga meliputi pengaturan fenomena alam yang mendukung kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah sering menegaskan bahwa alam semesta diatur dengan hukum yang sempurna, dan malaikat menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Misalnya, dalam surah An-Nahl ayat 50, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mikail dengan pasukannya bertanggung jawab atas pergerakan angin, turunnya hujan, dan pertumbuhan tanaman, yang semuanya merupakan wujud dari perintah Allah. Hujan misalnya adalah salah satu bentuk rahmat yang paling nyata, sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan dan biji-bijian yang dapat dipanen. Mikail memainkan peran penting dalam proses ini, menggerakkan awan dan memastikan air turun di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam beberapa riwayat, ia digambarkan sebagai malaikat yang tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan, menunjukkan keseriusan dan ketekunan dalam menjalankan tugasnya, meskipun tugasnya sendiri penuh dengan kebaikan. 4. Pendamping malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Meskipun tugas utama menyampaikan wahyu adalah milik malaikat Jibril, Mikail sering disebut sebagai pendampingnya dalam beberapa kejadian penting. Dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98, kedua malaikat ini disebut bersama-sama. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, dan rasul-rasulnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Mikail memiliki kedudukan yang setara dengan Jibril dalam hal keagungan, meskipun tugas spesifiknya berbeda. Dalam tradisi Islam, Mikail diyakini turut mendampingi Jibril saat wahyu diturunkan kepada para nabi, memberikan dukungan dan memastikan kelancaran proses tersebut sesuai kehendak Allah. Misalnya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, meskipun Jibril adalah malaikat yang paling menonjol dalam mendampingi Rasulullah SAW, beberapa riwayat menyebutkan bahwa malaikat lain
termasuk Mikail, turut hadir dalam perjalanan agung tersebut. Kehadiran Mikail dalam konteks ini menunjukkan bahwa tugasnya tidak hanya terbatas pada urusan duniawi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendukung misi kenabian. Pelaksana perintah Allah secara umum sebagai malaikat yang taat, Mikail juga menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan Allah, baik yang diketahui manusia maupun yang tidak. Dalam surah An-Nahl ayat 2 Allah berfirman, Dia mengutus malaikat-malaikatnya dengan membawa perintah kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tugas Mikail bisa meliputi apa saja yang Allah kehendaki, mulai dari membantu hamba-hambanya yang saleh, melindungi mereka dari bahaya hingga mengatur keseimbangan alam semesta. Fleksibilitas tugas ini menunjukkan bahwa peran Mikail sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam tradisi Islam, Mikail sering disebut sebagai malaikat yang memiliki pasukan besar malaikat di bawah komandonya. Ia mengatur mereka dengan disiplin dan ketepatan, memastikan bahwa setiap perintah Allah dilaksanakan tanpa celah. Keberadaan pasukan ini juga mencerminkan kekuasaan Allah yang Maha Agung, di mana Mikail menjadi salah satu perwujudan dari kebesarannya di alam semesta. Pernyataan, semua rangkaian gambar di cerita ini sepenuhnya adalah ilustrasi belaka, bukan gambar asli termasuk tokoh yang ada di dalamnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pengingat untuk menjaga keimanan dan menghindari niat buruk dalam hati. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.